Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat ya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika terlebih khususnya minggu lalu. Bukan minggu lalu ya, sudah lama ya kita nggak belajar online ya. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Iya, ukuran letak data tunggal. Tapi yang kita bahas apa ya kemarin ya? Iya, kita bahasnya tentang kuartil aja. Baru kuartil, sedangkan ukuran letak data tunggal itu ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita membahas tentang desil dan persentil. Bagaimana keseruannya? Check it out. Jangan dilewatkan. Desil. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 kelompok bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, karena dia membagi 10 bagian yang sama, maka desil itu ada D1, D2, D3, sampai dengan D9. Ya, betul. Nah, untuk mencari letak desilnya itu berada di urutan keberapa, kita bisa gunakan cara I kali N tambah 1 dibagi 10. Atau bisa disimbolkan dengan X kali I, X ke I kali N tambah 1 dibagi 10. X itu maksudnya data ke berapa gitu maksudnya ya. Urutan ke berapa. Nah, jika hasil dari I kali N tambah 1 dibagi 10 itu merupakan bilangan desimal atau dia tidak bulat atau berupa koma-koma, maka desilnya ditentukan dengan interpolasi linear. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal saja. Berikut ini adalah skor tes matematika yang diikuti oleh 17 siswa. Nah, ini data skornya, maka tentukan desil ke-1 dan desil ke-2. Sebelum mencari desil, kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini urutannya ya, dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah itu, karena yang akan kita cari adalah desil ke-1, maka kita ganti I dengan 1, ya. Dan kita ganti N dengan banyaknya data, yaitu 17. Jadi, desilnya itu terletak di urutan ke-1 kali 17 tambah 1 dibagi 10. 17 tambah 1 adalah 18 kali 1, 18 dibagi 10. Jadi, desil ke-1 itu terletak pada urutan ke-1,8. Nah, ini hasilnya merupakan bilangan desimal. Maka dari itu, kita harus menggunakan interpolasi linear untuk menentukan nilai dari desil ke-1. Bagaimana interpolasi linear itu? Nah, sama dengan kuartil yang seperti di video sebelumnya. Karena dia data ke 1,8, X 1,8, maka interpolasinya adalah, nih, X1 ditambah 1,8 sudah diambil 1, tinggal ya 0,8 dikali X2. Ini didapat dari satu tingkat di atas X1 dikurangi X1. Nah, sekarang kita tentukan X1-nya berapa? Ya, 19 ya. Ditambah 0,8 dikali X2. X2-nya 24 dikurang 19. Maka kita dapatkan 19 ditambah 0,8 dikali 24 kurang 19 adalah 5. Maka 19 ditambah 0,8 kali 5 adalah 4. Kita dapatkan 23. Oke, ada pertanyaan? Oke. Tidak ya. Selanjutnya kita tentukan D2. Sama halnya seperti mencari D1. Tapi kita ganti I dengan 2 dan N-nya dengan 17. 17 tambah 1 adalah 18, dikali 2 sama dengan 36, dibagi 10. Maka kita temukan desil kedua itu terletak pada data ke 3,6. Karena desimal, maka kita pakai interpolasi linear lagi.
X 3,6, jadi interpolasinya adalah X3 ditambah 0,6 dikali satu tingkat di atas X3. Iya, betul. X4 dikurang X3. Setelah itu, oke, sebentar. Ini ada sedikit kesalahan teknis. Oke, Ibu tunjuk aja ya. Perhatikan kursor yang Ibu arahkan ini. Langkah pertama kan harus diurutkan dulu ya datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini dia, dari 19 sampai 56. Kan tadi sudah diurutkan sebelum kita mencari desil ke 1. Oke. Nah, karena kita dapatkan desil kedua itu terletak di data ke 3,6, maka dari itu kita pakai interpolasi. X 3,6 berarti interpolasinya X3 tambah 3,6 diambil 3, sisa 0,6 dikali di atas X3 satu tingkat, ya X4 dikurang X3. Setelah itu kita tentukan X3, data ketiga. Data ketiga yang mana? Nih, 1, bentar. 1, 2, 3. Berarti 27 adalah data ketiga. Ditambah 0,6 dikali data keempat adalah 34 dikurang data ketiga 27. Maka 27 ditambah 0,6 dikali 7 sama dengan, ya, 27 ditambah 4,2 sama dengan, ya betul, kita dapatkan 31,2. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk desil ke-1 dan desil kedua. Caranya sama semua. Kalau misalkan soalnya tentukan desil ke-8 misalkan. Ya, kita ganti saja I-nya dengan 8. Ya. Oke ya. Kalau sudah, kita lanjut ke persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 kelompok bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi konsepnya harus diurutkan dulu. Karena dia membagi 100, maka persentilnya ada P1, P2, P3, sampai P99. Nah, untuk mencari letak persentil berada di urutan keberapa, kita bisa menggunakan cara seperti pada cara desil. Akan tetapi pembaginya menjadi 100 ya. Oke. Jadi cara mengingatnya gampang sekali ya antara desil dan persentil. Tinggal kita ganti pembaginya saja. Sama halnya dengan desil, jika kita menemui hasilnya desimal, maka kita menggunakan, betul sekali, interpolasi linear. Ini contoh soal yang pertama. Ini ada data, tentukan persentil ke-75 dan ke-30. Nah, langkah pertama, urutkan dulu. Ini urutannya dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah itu, ya, persentil ke-75, maka kita ganti I dengan 75. Dan kita ganti N dengan banyaknya data. Berapa banyaknya data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi 75 kali 10 tambah 1. 10 tambah 1, 11. 11 kali 75 dibagi 100. Kita dapatkan 8,25. X 8,25 artinya persentil ke-75 ini terletak di data ke 8,25. Karena dia berbentuk desimal, maka kita gunakan interpolasi linear. Interpolasinya adalah X8 ditambah 0,25 dikali X9 kurang X8. Nah, X8-nya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adalah 9, 0,25 dikali X9-nya adalah
Ya, betul. 10 dikurang X8-nya 9. Nah, maka kita dapatkan persentil ke-75 adalah 9 ditambah 0,25 dikali 10 kurang 9, 1. Maka, ya, kita dapat 9,25. Ini adalah nilai dari persentil ke-75. 9,25 ini adalah batasnya. Batas ke-75 dari persentil tersebut. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke, cukup dimengerti ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke contoh soal. Oh, sorry. Yang tadi masih persentil ke-75 ya. Sekarang kita cari persentil ke-30. Ini urutan datanya. Nah, kalau persentil ke-30 berarti kita ganti I-nya dengan 30, N-nya kita ganti dengan banyaknya data, yaitu 10 ya, ini ada 10. Oke, kita dapatkan X 3,3, artinya persentil ke-30 ini terletak di data ke-3,3. Karena desimal, kita gunakan interpolasi linear lagi. Nah, X 3,3 sama dengan X3 ditambah, karena ini udah diambil 3, jadi sisanya tinggal 0,3 dikali satu tingkat di atas X3 adalah X4 dikurang X3 lagi. Nah, jadi kita dapatkan P30 sama dengan X3 adalah data ketiga. Data ketiganya berapa? 5 ditambah 0,3 dikali data keempatnya adalah 6 dikurang X3-nya 5. Oke. Jadi, P30 sama dengan 5 ditambah 0,3 dikali 1. 1 itu dari 6 kurang 5. Jadi, kita dapatkan P30-nya adalah 5,3. Oke ya. Cukup jelas ya. Oke. Setelah itu kita ke contoh soal 2. Nah, bagaimana ini? Nah, apa ini? Apa ini? Oke. Diberikan daftar distribusi frekuensi seperti pada tabel berikut. Ini diketahui tabel distribusi frekuensinya. Bila diambil 40% terbaik, hitunglah nilai terkecil yang diambil. Yang kedua, bila 20% dari peserta tes dinyatakan tidak lulus, maka hitung nilai terkecil bagi siswa yang lulus. Bagaimana caranya? Karena ini pertanyaannya yang diketahui adalah persen, ini juga persen, maka kalian ingat kalau persen berarti berhubungan dengan persentil. Nah, maka bagaimana langkah pertama? Nih, sebentar. Langkah pertamanya yaitu kita tambahkan sebuah kolom dulu. Nanti kita akan memerlukan ini, frekuensi kumulatif kurang dari. Bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif kurang dari? Selain di soal ini, frekuensi kumulatif kurang dari ini sangat dibutuhkan nanti ketika kita mempelajari data kelompok. Cara mencarinya yaitu, kita tulis dulu frekuensi yang pertama. Frekuensi pertama yaitu 3. Kita tulis 3, tenong. Setelah itu, 3 ditambah 7 hasilnya 10. Nah, setelah itu 10 ditambah 8, hasilnya 18. 18 tambah 9, 27. 27 tambah 6, 33. 33 tambah 5, 38. 38 tambah 2 adalah 40. Seperti itu ya. Nah, setelah itu, kita jawab yang A. Oke, kenapa yang A itu adalah P60? Sebentar. Ibu, nah ini dulu. Oke, kan ini yang A soalnya bila diambil 40% terbaik. Hitunglah nilai terkecil yang diambil. Oke, yang A dulu ya, ilustrasinya bagaimana? Ini kan ada nilai 4 sampai 10 kan di sini.
Oke, misalkan ini datanya 4 sampai 10. Karena dia diambil 40% terbaik, maka kira-kira kalau terbaik itu 40%-nya dia mendekati 4 atau mendekati nilai 10. Iya, dia mendekati nilai 10 karena yang diambil kan yang terbaik. Jadi 40%-nya itu ada di sini mendekati nilai 10. Nih, kira-kira sampai sini ya. 40% bagiannya itu. Nih, berarti sisanya di sini adalah, iya betul, 60%. Nih, 60% itu dari sini sampai sini. Nah, kalau yang terbaik dari sini sampai ke 10 sini itu 40% terbaik. Yang dicari adalah nilai terkecil yang diambil. Kalau bagiannya 40% terbaiknya di sini, maka terkecilnya yang mana kira-kira ya? Iya, terkecilnya adalah ini batasnya. Nah, batas ini kira-kira P60 atau P40? Iya, pasti P60 karena dari sini kan P1 sampai P60. Maka yang kita cari adalah batas terkecilnya adalah di sini. Di sini itu adalah P60, guys. Oke. Sepakat ya. Jadi yang kita cari adalah persentil ke-60 karena dia batas terkecil dari 40% terbaik. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Yang kita cari P60, maka kita ganti I-nya dengan 60. Kita ganti N-nya dengan berapa tadi? Iya, N itu banyaknya data. Bisa kita lihat dari frekuensinya. Kita jumlahkan semua frekuensinya, yaitu 40. 40 tambah 1, 41. Kali 60 adalah 2460 dibagi 100. Maka ketemu 24,6. Oke. Karena dia hasilnya desimal, maka kita gunakan interpolasi linier. Oke, ini interpolasi linearnya. Sebentar. Oke, ini data ke 24 ditambah 0,6 dikali data ke 25 dikurangi data ke 24. Ya, betul. Nah, bentar. Ini apa ya? Setelah itu, persentil ke-60 sama dengan X24. Bagaimanakah cara kita menemukan X24-nya? Ibu mau menunjukkannya, tapi ini kembali lagi ke tabel yang tadi. Bagaimana cara kembalinya? Screen. Oh, sorry. Sebentar ya. Last view. Oke, kita back aja ya. Kita mau menentukan data ke-24 itu berapa, dan data ke-25 itu berapa. Coba. Kita kembali. Mohon maaf. Nih, kita kembali ke sini. Yang kita butuhkan adalah data ke-24 dan data ke-25. Nah, coba kita lihat dari frekuensi kumulatif kurang dari ini. Ini 3, artinya itu adalah data pertama sampai data ketiga itu adalah 4. Sedangkan 10 ini artinya data setelah data ketiga berapa? Iya, data keempat. Data keempat sampai data ke-10 itu adalah 5. Lalu ada 18. 18 ini artinya data data ke-19 sampai data ke-11 karena setelah 10 kan 11. Data ke-11 sampai data ke-18 itu adalah 6. Setelah itu ada 27. 27 ini artinya setelah data ke-18, data ke-19 sampai data ke-27 itu adalah 7. Nah, karena yang kita cari adalah
data kedua 4 dan data kedua 5, maka dia termasuk kemana? Iya, dia termasuk ke sini. Berarti data kedua 4 7, data kedua 5-nya juga 7. Nah, coba kita kembali ke yang tadi. Nih, oke, ini ada sedikit kesalahan teknis lagi ya guys. Mohon pengertiannya. Nih, data kedua 4 tadi kita temukan 7 dengan cara yang tadi ya. Ya, ditambah 0,6 dikali data kedua 5 juga 7 dikurangi 7. Jadi kita dapatkan 7 tambah 0,6 dikali 0. Sama dengan kita temukan 7. Jadi nilai terkecil yang diambil adalah 7. Jadi KKM-nya lah istilahnya. KKM dari 40% terbaik itu adalah 7. Ya. Kalau kita mendapatkan nilai kurang dari 7, maka kita tidak termasuk di 40% terbaik itu. Karena paling kecil nilainya harus 7 supaya menjadi 40% terbaik. Ada pertanyaan? Oke, tidak. Kalau tidak, kita langsung ke B, ke soal berikutnya. Nah, soal sebelumnya yang B itu soalnya apa? Jika diketahui 20% siswa itu dinyatakan tidak lulus, ini Ibu ada data lagi ya, misalkan datanya dari 4 sampai 10 ya tadi. 20%-nya itu tidak lulus. Berarti kalau tidak lulus kira-kira nilainya yang bagus atau yang jelek ya? Iya, otomatis nilainya yang jelek dong, yang dia mendekati nilai 4 ini. Berarti 20%-nya ada di daerah mana? Di daerah sini, kiri sini. Nah, yang ditanya ini adalah tidak lulus. Tidak lulus. Ini gimana nih? Yang jelek banget. Nah, tidak lulus. Oke, ini 20%. 20%-nya tidak lulus. Ya, maka yang ditanyakan adalah batas minimal nilai untuk lulus. Berapa batas minimal nilai untuk lulus? Maka yang kita cari adalah P berapa kira-kira? Batasnya kan di sini, berarti. Iya, yang kita cari itu adalah P20. Karena yang diketahui adalah yang tidak lulus. Ya, jadi kita ganti I-nya dengan 20 dan N-nya dengan, ya, frekuensinya tadi totalnya berapa? 40. Kita dapatkan X 8,2. Karena desimal, jadi kita interpolasi lagi. X 8,2 itu X 8 ditambah 0,2 kali X 9 kurang X 8. Nah, X 8 itu kita lihat di tabelnya tadi, kita cari X 8 itu nilainya berapa, seperti cara yang sebelumnya ya. Nah, di sini ditemukan X 8-nya adalah 5. Terus 0,2 dikali X 9 juga 5, dikurang 5. Nah, kita dapatkan 5 tambah 0,2 kali 0 adalah 0. Jadi kita dapatkan 5. Nah, 5 ini termasuk 20% tidak? Iya, 5 ini termasuk 20% dari nilainya tadi. Maka, kalau siswanya mendapatkan 5, kira-kira lulus tidak? Iya, masih belum lulus, tidak lulus. Maka, nilai terkecilnya berapa biar lulus? Nilai terkecil siswa yang lulus adalah 6, karena 5 ini masih 20% yang tidak lulus. Jadi kalau mau lulus nilainya harus 6. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, ini Ibu ada satu lagi latihan soal. Latihan soalnya, nih, ini seperti ini. Latihan soalnya ini seperti yang tadi, contoh soal 2, tapi soalnya apabila diambil 25% terbaik, hitunglah nilai terkecil yang diambil. Ayo, coba kalian latihan sendiri ya untuk mengasah pemahaman kalian dalam desil dan persentil ini. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.